Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai proses dan thread pada sebuah sistem operasi. Ketika membuat sebuah program, programmer menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Java dan C++, yang mana bahasa ini tidak dimengerti secara langsung oleh komputer. Ada peran penerjemah seperti compiler dan assembler yang menerjemahkan instruksi pada program yang dibuat ini menjadi instruksi yang dimengerti oleh komputer, yang mana hasil dari terjemahan instruksi ini digunakan untuk mengaktifkan komputer seperti memanggil aplikasi untuk masuk ke memori utama, alokasi sumber daya, pengaksesan CPU, dan lain-lain, yang mana proses penerjemahan ini dilaksanakan oleh sistem operasi. Pada sistem operasi, dalam menjalankan tugasnya, membagi kegiatan menjadi dua hal, yaitu proses dan thread. Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya satu proses atau thread untuk memaksimalkan kinerja prosesor. Pelaksanaan thread dan proses ini berbeda sesuai dengan sistem operasi yang dipakai. Di video kali ini kita akan membahas apa itu proses. Proses ini adalah serangkaian kegiatan yang terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Ada dua jenis proses. Yang pertama single thread, yang kedua multi-thread. Single thread ini yaitu proses yang hanya memiliki satu thread dan hanya ada satu aktivitas yang terjadi. Kemudian multi-thread. Pada multi-thread ini ada lebih dari satu thread yang terjadi dan lebih dari satu aktivitas yang terjadi pada multi-thread ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan thread? Thread ini merupakan unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Sebuah proses dapat memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan penjadwalan aplikasi. Pada diagram ini, saya berharap Anda dapat memahami apa yang dimaksud dari proses dan thread, di mana sebuah proses ini di dalamnya ada unit untuk dieksekusi, yaitu thread. Ketika sebuah program siap untuk dieksekusi, dia menjadi sebuah proses, di mana proses ini di dalamnya terdapat unit yang akan dieksekusi, yaitu thread. Jadi, thread ini adalah unit dari sebuah proses. Jika kita ingin mengetahui aplikasi apa saja yang dieksekusi pada komputer kita bisa mengaksesnya melalui Task Manager. Ini adalah contoh Windows Task Manager. Di sini, pada tab proses diperlihatkan proses-proses yang sedang di-load ke memori utama atau aplikasi yang telah di-load ke memori utama dan siap untuk dieksekusi. Untuk melihat contoh dari thread yang berjalan di bawah sebuah proses yang dieksekusi ini, kita memerlukan sebuah aplikasi yang ringan, yaitu Process Explorer. Pada Process Explorer ini akan diperlihatkan proses yang terjadi pada komputer kita, di mana di sini contohnya pada Windows Task Manager ini ada PowerPoint. Pada Windows Process Explorer ini juga ada PowerPoint, ditandai, diklik ganda, maka muncul kotak dialog properties dari aplikasi PowerPoint ini. Pilih tab thread untuk melihat thread atau proses yang aktif di bawah proses PowerPoint. Di sini diperlihatkan thread-thread yang terjadi di bawah pengaktifan sebuah program PowerPoint. Nah, dari sini saya berharap diagram dari proses ini menjadi lebih bisa kita pahami, di mana ketika sebuah program siap untuk dieksekusi, dia akan menjadi sebuah proses, dan di dalam sebuah proses akan ada aktivitas yang berjalan, yaitu thread.
Dari pengertian ini, kita bisa memahami apa perbedaan antara proses dan thread. Proses ini sulit untuk dibuat karena membutuhkan duplikasi dari proses induk dan alokasi memori sendiri. Kemudian, thread ini lebih mudah untuk membuatnya karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Perbedaan yang kedua antara proses dan thread ini, proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi, sedangkan thread digunakan untuk tugas yang sederhana. Proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, sementara thread berbagi proses yang sama dan ruang alamat yang sama. Perbedaan berikutnya dari proses dan thread adalah proses ini independen satu sama lain, sementara thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Setiap proses memiliki kode dan data sendiri, kemudian kalau thread, dia berbagi kode dan data yang sama dari sebuah proses. Untuk konteks beralih atau switch konteks antara proses itu akan lebih lambat, tetapi pada thread prosesnya akan lebih cepat. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai proses dan thread. Mari lanjutkan mengenai proses state atau status proses.